Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardiansyah dari Universitas Sultan Ageng Rayasa dengan jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Jadi, adanya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang menuju pendidikan vokasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau biasa disebut greening TVET. Ya kan? Kita ke slide selanjutnya. Sini kali ini kita akan membahas 9, ya kan? Pertama itu ada pengantar, kedua apa sih greening TVET, ya kan? Yang ketiga pentingnya greening TVET. Nah, yang keempat, strategi apa yang kita gunakan? Yang kelima itu ada contoh implementasi. Nah, yang keenam ada tantangan. Yang ketujuh ada solusi dan rekomendasi tentunya. Yang kedelapan ada harapan ke depannya. Yang sembilan studi kasus nyata. Ya. Nah, pertama kita pengantar dulu. Pendidikan dan pelatihan vokasional TVET memegang peran penting dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, Greening TVET bertujuan untuk mengintegrasi prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kurikulum praktik kerja serta budaya. Jadi, apa itu Greening TVET? Greening TVET itu transformasi TVET agar lebih pro ke lingkungan, ya kan? Tidak hanya tentang praktik terus, tapi lingkungan juga perlu, ya kan? Yang kedua ada menanamkan kesadaran lingkungan, efisiensi energi, dan ekonomi hijau dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan kompetensi hijau pada siswa. Kita ke slide selanjutnya. Jadi, mengapa Greening TV itu penting di Indonesia? Kenapa? Ya, Indonesia tantangan lingkungannya, perubahan iklimnya, pencemarannya, deforestasinya. Jadi kenapa harus penting? Ya karena kita mau merubah itu dari pencemarannya, kita ubah agar lingkungan lebih baik. Nah, yang kedua nih ada TVET dapat menjadi motor penggerak tenaga kerja hijau. Nah, cuma bukan kerja biasa doang, jadi kerja hijau. Yang ketiga, mendukung pencapaian SDGs, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah mengapa Green TVET penting di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada contoh implementasi, ya kan? Di SMK menerapkan energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa sih? Energi yang tidak ada habisnya, seperti PLTS dan biogas. Nah, PLTS ini bagus ya, kita jadi punya energi lain yang dapat dari alam, dan nggak gratis sih sebenarnya, kita harus beli panel surya ya. Tapi kan setelah beli itu kita dapat energi gratis dari matahari. Yang kedua itu ada program magang industri ramah lingkungan. Nah, kita bisa magang di industri ramah lingkungan. Kita lihat lingkungannya sebagus apa. Yang ketiga, kegiatan proyek siswa bertema daur ulang dan konservasi. Jadi kayak daur ulang sampah, yang organik jadi kompos, anorganik diolah dan dijual. Ya, itu contoh implementasinya. Kita next. Sini ada tantangan. Tentu dong ada tantangannya. Pertama, ada keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Nah, yang kedua, ada kurangnya pemahaman tentang Green TVET.
ya kan. Ganti fate apa, belum paham. Jadi biar paham tuh memang siswa-siswa dan pendidik harus dibina dulu. Yang ketiga, belum adanya standar nasional untuk green skill, ya kan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Dari tantangan, kita tentu punya solusi dan rekomendasi dong. Yang pertama, kita harus punya dukungan kebijakan dari pemerintah biar kita menjalankannya tuh enak. Nah, yang kedua, pelatihan berkelanjutan bagi pendidikan. Kayak tadi, pembinaan pada siswa tentang green defect. Yang ketiga itu ada kemitraan dengan sekolah, dengan LSM dan dunia industri hijau. Yang keempat ini ada inovasi pembelajaran berbasis proyek lingkungan. Di sini guru harus bikin pembelajaran berbasis proyek lingkungan kayak menanam pohon atau apa, pokoknya proyek-proyek yang berhubungan dengan lingkungan. Ya tadi kayak pembuatan PLTS juga bisa ya, karena itu bagus juga ke lingkungan. Kita next. Nah, di sini ada harapan ke depannya buat lulusan TVET menjadi agen perubahan lingkungan. Harapan ke depannya semoga lulusan TVET menjadi agen perubahan lingkungan. Yang kedua, TVET Indonesia menjadi pionir pendidikan hijau di Asia Tenggara. Nah, yang ketiga nih, terciptanya ekosistem pendidikan vokasional yang berkelanjutan. Sehat, lingkungannya sehat. Kita next. Di sini saya punya edukasi energi hijau di SMK PLTS Terapu Cirata. Nah, terus ada juga lomba inovasi energi terbarukan SMKN 1. Sebelumnya saya jelasin dulu. Edukasi energi hijau di SMK PLTS Terapung Ciraya itu dia mengadakan mahasiswa digerakkan inisiatif listrik tenaga surya, mengenal dan melatih 90 siswanya di SMK, ya kan? Di Bandung Barat, di Purwakarta untuk merakit sistem PLTS sederhana dulu. Tuh, itu yang dilakukan. Nah, yang kedua itu ada menjelaskan potensi energi hijau seperti PLTS terapung dan praktik langsung selama 3 hari. Itu yang dilakukan edukasi energi hijau di SMK oleh PLTS terapung. Nah, yang kedua di sini kan ada lomba inovasi energi terbarukan di SMK 1 Prigabaya. Di sini tuh mereka melakukan 3 siswa teknik energi surya, hidro, dan angin merancang sistem picotani atau hidro, yaitu pembangkit mikro hidro untuk irigasi dan perenangan. Jadi sini 3 siswa tuh merancang buat pertanian. Nah, yang kedua dari SMK 1 Brigabaya nih, mereka inovasi ini meraih juara 2 di kompetensi nasional Renewable Energy Competition 2023 oleh PENS. Mereka hebat ya bisa juara 2. Nah, yang ketiga ini ada contoh nyatanya yang dimana di Cimahi. Workshop Here Goes to SMK di Cimahi. Ini PT Global Pratama Powerindo menyelenggarakan workshop LTS untuk 100 siswa plus 5 guru. Nah, siswa belajar teori dan praktik energi terbarukan, termasuk instalasi panel. Nah, yang keempat nih dari program Solar Technician di SMKN 2 Kendal, Yayasan Sun bekerja sama dengan pengusaha membentuk modul dan laboratorium praktik energi surya di 12 KWP serta melaksanakan instalasi. Mengembangkan kompetensi 30 siswa dan 60 guru selama 6 bulan siswa bekerja di industri. Nah, yang kelima,
Ini Sekolah Energi Berdikari SMK Harapan Mulia Kendal, Direktorat Ketenagalistrikan Pertamina Lucikat membuka program dengan pemasangan PLTS di lingkungan sekolah, penanaman pohon buah, edukasi energi terbarukan, pengolahan limbah hingga kelas generasi hijau. Ya, jadi itu studi kasus yang saya dapatkan. Ada 5 ya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya cantumkan 5 aja. Dari studi kasus itu mereka kebanyakan ada yang bah, ada yang kebanyakan mereka tuh LTS ya, energi terbarukan. Sini ada dokumentasi dari studi kasus tersebut ya. Kayak kita sudah sampai di ujung. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, tidak ada lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.